Rumah tangga tuh pasti ada naik turunnya dan bisa juga sampai cerai kan. Terus kalau udah cerai dan posisinya punya anak, pasti berebut hak asuh. Nah, gue pengen cerita tentang sepasang suami istri yang lagi berebut hak asuh sampai mengancam jiwa mereka. Jadi ada sepasang suami istri yang tinggal di Bandung. Kita sebut aja namanya Pak Gerald sama Bu Leni. Mereka tuh pasangan muda yang umurnya sekitar 30 tahunan. Mereka punya satu anak perempuan namanya Lea yang masih umur 3 tahun. Keluarga ini tuh terbilang keluarga yang berkecukupan dan gak pernah susah. Pak Gerald juga diwarisin harta yang lumayan banyak sama orang tuanya yang udah meninggal. Sedangkan Bu Leni itu tuh bisa dibilang orang yang gak punya dari dulu. Semenjak menikah sama Pak Gerald, kehidupan Bu Leni tuh jadi berubah. Mereka menikah kurang lebih gak sampai setahun dan langsung dipercaya untuk punya satu anak, si Lea ini. Kehidupan mereka bisa dibilang terlalu boros karena pemasukan Pak Gerald tuh gak sebesar pengeluarannya sehari-hari. Karena ya Bu Leni tuh ternyata kelihatan kayak OKB gitu Moibi. Yang selalu minta tas baru, mobil baru, pokoknya semua tuh serba baru ke si Pak Gerald ini. Iya, karena dari dulu dia gak pernah punya kan. Iya benar. Benar. Sebanyak-banyaknya uang warisan tuh kalau kayak gitu terus kan lama-lama habis ya. Dan kerjaan Pak Gerald juga gak ngehasilin gaji yang segede itu. Tapi karena yang megang keuangan rumah tangga mereka tuh Pak Gerald, jadi dia tuh gak mau kasih tahu ke Bu Leni kalau sebenarnya keuangan mereka tuh bisa dibilang udah mulai bahaya. Soalnya Pak Gerald tuh tipe yang gak enakan dan pengennya tuh bahagiain keluarga terus Moebi. Jadi akhirnya dia tuh diajak temennya ikutan sekte yang bisa nambah kekayaan anggota keluarganya. Tapi bilangnya sih gak sesat gak apa, dan caranya juga mudah banget. Tinggal ikutan ke rumah perkumpulannya setiap malam Jumat dan bawa ayam cemani. Gue juga kurang paham sih soalnya gak diceritain lebih detail tentang si sekte ini. Tapi bener aja Bi, seketika keuangannya Pak Gerald tuh jadi meningkat yang bikin mereka sekeluarga tuh jadi makin kaya lagi. Cuma ada nih satu malam, sekitar jam 10 malam, pas Pak Gerald lagi tidur, Pak Gerald tuh mimpi dia ketemu sama sosok besar dan tinggi banget, warnanya hitam. Terus sosok ini tuh kayak lagi megang Lea, si anaknya dia itu. Di mimpi itu tuh Pak Gerald berusaha buat ngambil Lea, tapi tuh gak bisa karena saking sosoknya ini tuh tinggi banget. Terus sosok ini tuh kayak bersuara bilang, Taparo topa idi so anden koirises apo tiga naika so. Yang artinya tuh kalau diterjemahin, sosok ini tuh bakal ngambil Lea kalau Pak Gerald gak pisah sama Bu Leni. Kaget lah Pak Gerald di situ. Dia langsung kebangun dan lari ke kamar si Lea karena mereka tuh gak tidur bareng. Dan untungnya si Lea ini masih ada. Nah besokannya pas lagi sarapan di meja makan bareng Bu Leni sama Lea, Pak Gerald tuh kepikiran banget sama mimpi dia semalam. Sambil dia tuh ngeliatin Lea, ngeliatin Bu Leni. Tapi dia tuh berusaha gak mikirin itu, karena bisa jadi itu semua cuma mimpi kan. Terus tiba-tiba pas dia lagi bengong sambil makan, ada suara laki-laki yang persis kayak di mimpi dia bisikin Pak Gerald terus bilang, Pisah bawa Lea. Langsung loncat lah tuh Pak Gerald dari tempat duduk. Dia merinding banget sambil langsung pamit buat berangkat kerja. Sepanjang perjalanan bukannya ke kantor, gak tahu kenapa dia tuh malah nyetir ke rumah perkumpulan sekte dia itu. Akhirnya dia mampir lah sebentar, ngobrol sama ketua sekte itu tentang hal yang menimpa dia dari malam sampai pagi tadi. Dan ternyata Moibi, setelah ngobrol panjang lebar, intinya tuh emang sosok itu bagian dari dalam tanda kutip peliharaan sekte itu. Dan pesan yang disampaikan itu tuh juga benar, mengharuskan si Pak Gerald dan Bu Leni tuh pisah. Terus Lea tuh harus dibawa sama Pak Gerald karena itu tuh keturunannya Pak Gerald. Anjir serem banget syaratnya harus kayak gitu ya. Nah kenapa begitu? Karena biar Pak Gerald tuh makin sukses lagi Moibi. Tapi anehnya ya, tanpa mikir panjang, si Pak Gerald tuh langsung keluar dari rumah itu. Terus bener-bener langsung setuju buat pisah sama Bu Leni dan ngambil Lea. Singkat cerita, Pak Gerald pulang kantor tuh langsung ke rumah dan bawa surat cerai untuk Bu Leni. Bener-bener secepat itu prosesnya Moibi. Langsung ditalak tuh Bu Leni malam itu. Dengan alasan Pak Gerald tuh udah gak suka sama kelakuan Bu Leni yang cuma bisa ngambur-ngamburin duitnya Pak Gerald doang. Dan sebagai gantinya, hak asuhnya tuh di tangan Pak Gerald karena Bu Leni juga gak kerja apa-apa dan gak punya pemasukan buat ngehidupin si Lea. Ngelihat itu semua, Bu Leni yang gengsinya juga tinggi sepakatlah langsung buat pisah. Tapi dia tuh gak mau Lea di tangannya Pak Gerald. Alasannya ya soalnya si Pak Gerald tuh gak bisa urus anak, cuma kerja doang kan kerjaannya. Cekcok lah tuh di malam itu Moibi. Teriak-teriakan sama-sama tinggi nadanya. Sampai satu momen
si Bu Leni ini tuh ngelempar benda tajam kayak pisau gitu. Dan ternyata pisau itu tuh kena di telapak tangannya Pak Gerald. Ih. Karena si Pak Geraldnya ini tuh berusaha buat ngelindungin diri. Nah terus setelah insiden itu, akhirnya karena mereka pisah kamar, Lea yang ada di kamarnya dia, jadi rebutannya Bu Leni sama Pak Gerald. Jadi Moibi, Lea tuh ditarik-tarik sama Pak Gerald untuk tidur sama Pak Gerald. Tapi Bu Leni tuh gak mau kalah. Dia juga narik Lea. Lea juga cuma bisa nangis-nangis doang tuh di momen itu. Nah karena kejadian lempar pisau sama Bu Leni, Pak Gerald akhirnya tuh main tangan lah ke Bu Leni. Dia ambil kayak sapu lidi di samping kasurnya Bu Leni dan nyabet Bu Leni pakai itu sampai Bu Leni tuh badannya merah-merah. Pokoknya tuh kayak agak berdarah gitu lah di badannya Bu Leni. Kebayang gak lu berdua? Kita tuh kayak disabet-sabet sama sapu lidi. Nggak ada tajam-tajamnya gitulah, pokoknya kena darah gitu kan. Iya benar-benar. Akhirnya Bu Leni cuma bisa tidur di sofa ruang keluarga sambil nangis-nangis dan lumayan shock lah pastinya. Lea akhirnya dilepas lah buat tidur sama si Pak Gerald ini. Terus besok paginya Pak Gerald tuh sampai gak berangkat ke kantor, saking takutnya si Lea tuh dibawa kabur sama Bu Leni. Tapi Bu Leni tuh juga kekeh gak keluar rumah sama sekali, biar Lea tuh gak dibawa kabur juga sama si Pak Gerald. Dari pagi sampai malam mereka tuh debat teriak-teriakan, sampai Lea tuh kelihatan kayak stres banget gitu Moibi. Bu Leni juga gak berhenti nangis-nangis, dan Pak Gerald juga gak berhenti bentak-bentakin si Bu Leni. Nah sekitar jam 8 malam, Bu Leni yang lagi nonton TV sama Lea di ruang TV dan Pak Gerald lagi di kamar, diem-diem tuh Bu Leni bawa Lea buat kabur dari rumah. Tapi ketahuan langsung tuh sama Pak Gerald. Langsung ditarik lah sama Pak Gerald, diseret ke kamarnya Pak Gerald, sambil Pak Gerald tuh bawa pisau dan pisaunya tuh ditodong ke Bu Leni. Dan sampai ada satu kejadian, pisau itu tuh kena pergelangan tangannya Bu Leni karena mau narik Lea dari genggamannya si Pak Gerald ini. Karena kejadian itu, Bu Leni tuh akhirnya ngikutin Pak Gerald buat duduk di kursi kamarnya Pak Gerald. Lea akhirnya dimasukin ke kamar Pak Gerald biar gak ketemu sama si Bu Leni. Di situ Lea yang posisinya cuma bisa nangis-nangis aja juga disuruh diem sama Pak Gerald. Sekitar sejam kemudian, pas Pak Gerald lagi ke kamar mandi, Bu Leni yang lagi di luar kamar tuh masih nangis dan dia jalanlah ke ruang kerjanya Pak Gerald. Tapi ternyata Moibi, selama ini tuh Bu Leni nyimpan pistol. Dia benar-benar keluarin pistol itu, dan pas Pak Gerald keluar dari kamar mandi, Pak Gerald tuh kayak ditodong pistol gitu. Sambil tangannya Bu Leni tuh gemeter banget karena saking dia tuh takut banget. Pas ngeliat Bu Leni megang pistol, Pak Gerald tuh bukannya takut, malah mau kayak nyekek Bu Leni gitu loh Moibi. Akhirnya ditembak lah sama Bu Leni di bagian dada. Darahnya tuh keluar banyak banget ngucur. Dan karena saking rasa shock karena udah nembak si Pak Gerald ini, akhirnya Bu Leni tuh langsung cepet-cepet ngarahin pistolnya ke kepalanya dan langsung nembak kepala dia sendiri. Anjing, waduh. Terus Bu Leni bunuh diri? Bunuh diri akhirnya dia Moy. Fuck, anjing, kaget gua. Terus Pak Gerald mati juga? Nah untungnya si Pak Gerald ini karena ditembak di dada, jadi itu gak langsung kena ke jantungnya Moy. Tapi dia sempat kritis dan akhirnya dia selamat. Wow.